Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Ya, masih membahas mengenai perkuliahan merancang cetakan. Ya, jadi pelajaran kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, di mana pada pelajaran sebelumnya kita belajar membuat drawing detail untuk komponen inti cavity cover, ya seperti gambar ini. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen yang berikutnya. Ya, kita klik di file drawing yang pertama. Ya. Nah, sekarang drawing detail yang akan kita buat adalah drawing detail untuk dua komponen, yaitu screw bushing dan locating ring. Ya. Oke, pertama-tama kita open dulu file komponen screw bushing dan locating ring. Arahkan kursor ke part list. Ya, setelah kita arahkan kursor ke part list, kita klik kanan, lalu klik edit part list. Nah, kita arahkan kursor ke barisan komponen screw bushing. Ya. Arahkan kursor sampai ke bagian ya gambar part ini, klik, lalu kemudian klik kanan, lalu klik open. Ya, ini adalah gambar komponen screw bushing. Ya. Untuk komponen-komponen yang sudah kita proses drawing detailnya seperti inti cavity cover ini kita close ya. Ya, jadi biarkan untuk file yang open nih adalah file drawing pertama, file drawing kedua, kemudian file assembly ya, dan file komponen untuk screw bushing. Kemudian kita klik file drawing yang kedua ya. Karena kita akan membuat drawing detail untuk dua komponen dalam satu sheet, berarti kita perlu membuat sheet baru lagi ya. Arahkan kursor ya di drawing resources, kita expand, kemudian sheet format kita expand. Lalu arahkan kursor ke title block A3, klik kanan, lalu klik new sheet. Ya. Kemudian kita isi description-nya adalah screw bushing, dan locating ring. Lalu nama gambar nih detail drawing. Kemudian nomor gambarnya ini adalah nomor 4 ya. UDP strip 20 strip DMC ya. Desain molding cover strip 04. Lalu klik OK. Kemudian nama sheetnya juga kita rename. Ketik 9, klik screw bushing, dan locating ring. Oke, kemudian ya kita klik di menu flash views, kemudian klik base. Ya, pastikan file yang terpilih adalah file untuk screw bushing. Kemudian atur view-nya seperti ini ya. Nah, skalanya kita buat skala 1:1. Oke. Ini. Tempatkan dia di sini. Lalu karena ini untuk proyeksi ya, stylenya setting ke hidden line. Skala 1:1, lalu klik di tab display option. Pastikan di sini yang kecentang thread feature dan tangan edges, lalu klik OK. Kemudian kita akan buat gambar section ya, view section. Klik di toolbar section, klik view-nya, lalu ya pastikan di sini akan muncul seperti ini. Klik kanan, lalu continue. Buat seperti ini ya. Oke. Jangan lupa save dulu.
Setelah kita buat tampak potongannya ya, dan kita tempatkan seperti ini, selanjutnya kita tinggal melengkapi atribut gambarnya. Kita geser sedikit ke atas. Buat atribut gambar ya, klik di menu annotate, klik di center line. Oke, seperti ini. Kita panjangkan. Lalu ini kita buat juga center line ya. Oke, lalu kemudian kita panjangkan. Oke. Kemudian di sini juga kita buat center mark. 1, 2, 3. Oke ya. Oke. Kemudian kita berikan dimensi. Kita berikan dimensi. Di sini pertama ini kan lubang yang kecil. Di sini kita kemudian ini. Di sini kita kasih BCD. Lalu kemudian diameter terluarnya kasih. Kalau udah keluar dari dimensi, klik OK. Lalu tekan Ctrl, pilih 3 dimensi ini, lalu lepas Ctrl, klik kanan, lalu klik Arrange Dimension, atur posisinya di sini. Oke, kemudian kita geser view-nya supaya tidak terlalu rapat. Oke, kemudian kita akan klik ya dimensi ini, dan ini kita masukkan. Lalu dimensi ini dan ini kita masukkan. Lalu kan ada juga ini celah ya. Ya, kita klik. Sini 3. Oke, lalu dimensi panjang keseluruhan. Ya. Dimensi panjang keseluruhan setting di precision and tolerance-nya ke reference. Ya. Lalu klik kanan, keluar dari dimensi. Tekan Ctrl lalu pilih 3 dimensi vertikal ini. Pas Ctrl, klik kanan lalu klik Arrange Dimension. Tempatkan dia di sini. Berikutnya klik ya. Kita buat dimensi ininya. Sudutnya kan 1,5 derajat. Oke. Lalu sectionnya kita geser. Kemudian diameter untuk ini yang bagian bawah ini kita munculkan juga. Klik di tab text, arahkan dia, klik simbol diameter di kanan. Oke, lalu kita coba rapihkan dimensinya. Tekan Ctrl, klik dimensi yang bawah ini, lepas Ctrl, klik kanan lalu Arrange Dimension. Oh, ini ya nggak bisa ya, primpit ya kalau untuk yang sudut dengan linear dimension. Oke. Oke. Kita geser, kita rapikan di sini. Kemudian di sini kan ada celah ya. Klik. Ini 15,4. 15,4, tapi dia primpit dengan garis. Ini bisa kita cek di precision and tolerance, hanya 1 desimal. Oke.
Atau kalau misalnya ini apa namanya nggak memungkinkan, kita delete. Nanti kita buat gambar detail khusus ya. Oke, di sini kita buat gambar detail. Klik di menu Flash Views, lalu klik di detail. Lalu di sini kita klik ya view ini. Lalu fan shape-nya ke circular, lalu cutout shape-nya ke smooth. Di sini view identifier-nya ke A. Kalau udah, kemudian kita style-nya kita setting ke hidden line remove. Lalu di sini kita bisa juga ya, untuk supaya ada garis ininya, connection-nya bisa centang di sini di display full boundary. Kemudian display connection line ya. Kemudian klik OK. Nah, kita ulang. Klik detail, lalu klik ini. Ya. Ini view identifier-nya A. Kemudian style-nya hidden line remove, lalu fan shape-nya ke circular, lalu cutout shape-nya ke smooth. Ya. Lalu centang display full detail boundary, display connection line. Ya, lalu kita klik di sini. Tempatkan dia di sini. Oke, setelah kita buat gambar detail pertama, ini kita geser sedikit posisinya. Kemudian kita lengkapi ya center line-nya. Kita rapikan. Di sini kan ada bagian yang di chamfer. Klik di toolbar chamfer, lalu klik ini satu. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik lagi juga chamfer yang berikutnya. Ya, lalu yang dalam juga. Kalau misalnya ini kan ini sama identik ya. Ini berarti kita buat oke. Kalau misalnya sini identik ya chamfernya, ini juga sama ternyata. Kita bisa buat di sini kan ada 1 2 3 4 5 ya. Di sini kita di sini buat 5 kali ya chamfer. Ya, oke. Lalu ini bisa kita lihat nih. Jadi kan kalau ada 5 ini kan ini chamfer ini, terus ini dan ini. Ya. Oke, atur posisinya seperti ini. Kemudian untuk dimensi lubang kita bisa ini pergunakan toolbar hole and thread. Ya, kita klik di sini. Ya. Tempatkan dia di sini. Oke. Lalu keluar dimensi. Oke, lalu edit ya. Yang 15 dip ini kita ganti menjadi true. RU true. Lubangnya kan ada 2. Kita klik di sini. Quantity nodes. Oh, ternyata tidak muncul nih, berarti kita edit manual aja. 2 kali. Ya. Oke. Kemudian ini untuk detailnya kita pindahkan ke atas. Ya. Ini kita atur view-nya supaya proporsional kelihatannya. Kita geser sedikit ke atas. Berikutnya kondisi yang bawah. Ya, ini juga kita buat gambar detailnya. Klik di menu Flash Views, klik detail. Nah, lalu kita klik view.
Nah, di fan shape-nya setting ke rectangular, kemudian view identifier-nya ke B, lalu cutout shape-nya ke smooth, ya, style-nya ke hidden line remove. Kita klik di sini. Ya, pastikan lokasi seperti ini. Tempatkan dia di, sambil kita centang di display full detail boundary, centang juga di sini, lalu klik sini. Ya. Oke, setelah kita buat gambar view detail yang B, ya, jangan lupa kita lengkapi ini center line-nya. Ya. Kemudian kita klik dimensinya untuk menunjukkan diameter ini, ya. Klik di tab teks, pastikan kursor di depan teks nih. Oke. Lalu kemudian ini klik. Oke. Lalu ini radiusnya R05, ya. R05. Lalu kita cek yang bawahnya juga apakah R-nya 05. Sama, ya. Seperti ini bisa kita sini dari sini. R05. Karena ada 2, berarti kita oke. R05. Oke. Ini juga kita rapikan dimensi, klik kanan lalu klik arrange dimension. Klik, ya. Ini juga klik kanan, klik arrange dimension. Klik. Oke. Karena di sini kita kasih supaya nggak double nih, kita delete yang ini. Oke, lalu keterangan detail B-nya setting ke sini. Ya, oke. Detail B, detail A, ya, sudah kita munculkan. Berikutnya kita akan memunculkan memunculkan komponen untuk locating ring. Ini kita geser dulu view-nya, ya. Oke, geser view-nya. Oke. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Ini. Kita rapikan gambarnya. Kemudian kita munculkan nama view-nya. Klik di toolbar insert sketch symbol. Klik di name view A1 A2 lalu klik OK. Ya, di sini klik di di area view tampak atas, ya. Atau kita ini punya tampak depan lah caranya. Untuk view-nya klik di sini. Oke. Kita agak geser sedikit. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembuatan memunculkan komponen locating ring, kita munculkan dulu part list-nya, ya. Klik di toolbar part list, lalu pilih save dokumennya ke file assembly, ya, design mau cover, klik. Lalu kemudian kita setting untuk part list-nya ke SMTA34, lalu klik OK. Tempatkan dia di sini. Kemudian kita klik kanan di part list, lalu klik edit part list. Klik di icon toolbar filter, lalu setting ke assembly view representation. Lalu di sini di bagian view representation ubah dari master ke sprue bushing and locating ring. Lalu klik OK. Centang lalu OK. Ya, lihat di sini dia nomor 4 dan 5. Nomor 4 untuk sprue bushing dan nomor 5-nya untuk locating ring. Nah, di sini drawing number-nya kita delete, ya. Lalu apply. Oke. Kemudian di sini kan sesuai dengan namanya, di sini kan komponen nomor 4, ya. Kita klik di insert sketch symbol. Nah, di sini kita klik di new part name A1 A2. Oke. Lalu tempatkan dia di atas. Klik di sini.
lalu klik kanan, continue. Di sini part name-nya adalah screw bushing ya. Screw bushing. Kemudian scale-nya 1:1. Lalu nomornya ini nomor 4. Oke. So. Oke ya, lihat sini dia screw bushing. Sama, ini nomor 4. Kemudian skalanya, klik kanan kita cek 1:1, oke. Kita udah buat seperti ini. Oke. Dan setelah membuat gambar detail ya untuk komponen screw bushing, kemudian kita akan memunculkan komponen locating ring ya dan membuat gambar detailnya. Jadi kita klik di drawing yang pertama, kita arahkan kursor ke part list, klik kanan lalu klik edit part list. Arahkan ke lokasi baris komponen locating ring, klik di sini, lalu klik kanan open. Ya, setelah komponen locating ring ini terbuka atau di open, komponen yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu komponen screw bushing ini kita close, ya, supaya nanti tidak bingung untuk memilih filenya. Jangan lupa kita save. Kemudian klik ke file drawing yang kedua ya. Lalu kemudian kita klik di menu Flash Views, lalu klik di toolbar base. Pastikan nih file yang terpilih ini adalah file komponen locating ring. Kemudian atur view-nya ya. Atur view seperti ini. Di sini kan dia 1:1 ya. 1:1. Oke, kalau misalnya coba dulu. Kemudian kita klik ya di sini. Lalu dia 1:1, kita klik. Jangan lupa klik di tab display option. Ini pastikan thread feature dan tangan edges ini kecentang, lalu klik OK. Oke ya. Lalu kemudian kita akan buat di sini breakout ya di sini. Klik di view ini, klik, lalu klik start sketch. Buat sketch rectangle seperti ini. Lalu finish sketch. Lalu klik breakout. Klik ya view ini supaya batasnya kepilih. Ya, dengan kondisi depth-nya aktif, pilih ke sini. Lalu oke. Ya. Nah, posisi di sini kita klik kanan. Lalu kemudian klik edit view. Nah, pastikan ya di stylenya kita clear. Pilih ke hidden line remove, karena kalau untuk gambar potongan ini garis putus-putusnya harus hilang. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, setelah kita buat potongan breakout, kemudian kita akan lengkapi atribut gambarnya seperti center mark dan center line. Klik ya ini. Ya, oke. Dan ini juga center line. Ini juga center line. Ini juga center line. Lalu kita rapikan, kita perbaiki, kita perpanjang center line-nya. Oke. Kemudian kita akan berikan dimensi. Ini kan komponen yang nomor 5 ya. Oke, komponen nomor 5 ini locating ring. Kita lengkapi dulu dimensinya. Klik ya, ini di sini kita klik dimensi. Masukkan di diameter. Lalu ini diameternya juga 70 ya. Oke. Lalu ini
PCD ya, PCD lubang. Sini PCD. Lalu ini diameter terluar. Kemudian kita rapikan dimensinya. Tekan kontrol, klik 3 dimensi ini. Lalu pas kontrol, klik kanan, lalu klik arrange dimension. Pastikan posisi seperti ini. Kemudian klik di sini untuk memunculkan radiusnya. Kemudian di sini kan ada chamferan. Klik di toolbar chamfer. Ya. Oke. Oke, lalu kemudian di sini kan dia agak miringnya nggak 45 derajat, kita munculkan sudutnya ini 30 derajat. Oke. Lalu kemudian kita klik dimensinya ya, atau ini kita ubah posisinya ke yang sebelah kiri ya, yang di sini. Ya, klik dimensi, tempatkan dia di sini. Ya. Oke, 30 derajat. Lalu dimensi ini sini kan dia presisinya 1,73 ya. Oke. Kemudian ini tebalnya total nih 15. Oke. Lalu kemudian ini kita rapikan dimensinya, tekan kontrol lalu klik dua dimensi ini, lepas kontrol lalu klik kanan, arrange dimension. Ini posisinya geser ke sini. Oke. Kemudian sini chamfer ya 0,5. Ini 0,5. Oke. Kemudian kita cek lagi yang belum kita kasih dimensi, ini kan dimensi lubang. Klik di toolbar hole and thread, klik di sini ya. Dapatkan dia di sini kanan, edit, lalu ini di sini kita tambahkan setting, jadi kan ada dua lubang 2 kali. Kemudian yang min 15 dip ini ganti menjadi true karena kan tembus deh. Oke ya. Kemudian kita bisa buat di sini gambar detail, klik di menu flash view, klik detail, klik view ini, lalu di sini kan C ya, di fan shape-nya circular, lalu di cutout shape-nya ke smooth, centang di display full detail boundary, lalu centang di display connection line, lalu klik di sini. Tempatkan dia jadi oke, kita atur posisinya, kita geser sedikit, ini agak geser ke sini biar posisinya ada ruang, ada space. Juga dekatkan ke sini, ini kita geser. Oke, ini juga kita geser, ini juga kita geser ya. Lalu ini kita geser. Oke, jadi kita rapikan dulu. Kalau ini lingkarnya agak besar, bisa kita perkecil. Nah, ini kita bisa geser sedikit ke atas ini. Oke, kita geser sedikit ya. Oke, seperti ini. Kita geser lagi sedikit. Ini kita geser.
kemudian kita tambahkan di sini center line, ya, lalu kita rapikan center line-nya. Lalu kita lengkapi, di sini ada chamfer, ya, chamfer. Ya, chamfer. Di sini kan ada 3 yang di chamfer. Kita klik kanan oke, lalu klik sini, tambahkan di sini kan ada 3 kali. Dimana 3 kali ini kan 1, 2, dan 3, ya, ada 3 chamferan. Ini biar nggak terlalu rapat, geser lagi ke atas. Ya, 3 kali chamferan. Oke, ini kita geser ke atas sedikit. Ya, oke. Kemudian cek lagi ya, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, ya, karena ada. Oke, jadi kita cek lagi ya. Dimensinya jangan sampai ada yang kelewat. Nah, di sini kedalaman ini kan belum, kita tambahkan dimensinya ini. Oke, 5. Ya, jadi ini 5, kedalaman 5, ini sisanya berarti kan 10. Oke, 10 ini nggak perlu kita munculkan karena di sini udah ada. Oke, kemudian kita cek lagi jangan sampai ada yang kelewat. Ini dimensi lubang udah, dimensi lubang ini juga udah. Kemudian kita tinggal menambahkan nama view ya. Untuk menambahkan nama view ya, karena di sini udah ada yang membuat untuk tampak view-nya, kita tidak perlu lagi mengklik di insert sketch symbol. Tinggal arahkan kursor ke sini, kita keluar dulu ya dari dimensi, lalu klik OK, lalu arahkan kursor ke simbol ini, simbol nama view tampak depan, lalu klik kanan, lalu klik copy, lalu klik kanan, kita arahkan paste-nya ke ini ya, ke dalam area view. 1, lalu di sini 2. Udah, kita klik kanan, down. Lalu ini kita klik kanan ya di simbol atas ini, lalu kita, kalau yang atas ini kan oke, di sini kita klik, ini kan tampak atas ya. Ini tampak atas, ini tampak depan. Oke, di sini kita edit, di sini klik kanan, lalu klik edit fill text. Di sini kita ketik, di sini tampak atas. Oke. Lalu kita atur posisinya, kita klik ya. Klik kiri sambil ditahan lalu geser ke bawah. Ini juga kita arahkan ke simbol tampak depan. Klik kiri sambil tahan lalu geser ke bawah. Ya, oke. Ini nama view. Lalu kemudian di sini kan untuk komponen kelima ya, locating ring. Nah, ini di sini ini tinggal kita simbol yang ini kita klik kanan, lalu klik copy, lalu kemudian klik kanan, paste ya, tempatkan dia di atas ini. Lalu klik kanan, oke, down ya. Di sini kita edit, klik kanan, lalu klik edit fill text, nomornya nomor 5, skala 1:1 ya. Di sini klik locating ring. Ya, jadi samakan dia dengan nama di part listnya, locating ring. Kita sambil cek juga dimensinya, klik kanan, lalu edit view 1:1, oke, benar skalanya 1:1 ya. Jadi di sini kan komponen nomor 4 screw bushing, ini detailnya. Komponen nomor 5 locating ring ya, ini kondisi detailnya ya. Oke, udah. Sekarang kita tinggal munculkan skala di sini. Karena mayoritas skalanya 1:1, maka skala di sini harus menunjukkan 1:1. Expandnya di sini di sheet-nya screw bushing dan locating ring, expand di title block lab design manufacture, lalu klik kanan di fill text, lalu klik di edit fill text. Di sini skalanya 1:1. Oke ya, lihat muncul ya, pastikan semua sudah terisi, jangan sampai ada yang kelewat ya. Ini posisinya juga oke, udah ya. Kemudian kita tinggal mengedit untuk tabel revisi. Klik kanan di tabel revisi, lalu klik edit,
Nah, di sini date-nya ganti 22 strip 12 strip 2020 ya. Samakan dengan gambar-gambar sebelumnya. Kemudian di deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Klik apply, lalu klik OK. Ya, cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, ini oke, dimensinya oke. Ini juga oke. Kalau ini oke lah, ini kan ini 5 ya, ini kan 1 2 3 4 5. Ya, oke. Ini juga oke, ini 1 2 3 ya. Oke, kalau udah lengkap semua ya. Berarti pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen sprue bushing dan locating ring selesai sampai sini ya. Jangan lupa di sini kan di sheet-nya ada tanda petir, kita update dulu. Sampai kita cek lagi ya. File-file apa namanya sheet sebelumnya jangan sampai ada yang berubah. Ya. Oke, nanti kalau ini udah lengkap semua, maka pelajaran untuk pembuatan drawing detail untuk komponen sprue bushing dan locating ring sudah selesai ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk pembuatan drawing detail untuk komponen ejector pin. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.